Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Ila di kegiatan EduVisit. EduVisit kita hari ini akan mengunjungi dua tempat. Yang pertama kita akan mengunjungi Resimen Kavaleri 2 Marinir Kota Surabaya. Kemudian kita akan mengunjungi Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Surabaya. Wah, nggak sabar kan adik-adik untuk menyimak kegiatan yang seru hari ini. Kita akan banyak tahu apa saja sih tugas-tugas keseharian dari para pahlawan di balik seragam. Jadi, ayo kita ikuti kegiatan kita hari ini. Yuk, yuk, yuk. Adik-adik, saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju Resimen Kavaleri 2 Marinir yang terletak di semampir ujung Surabaya. Kita sudah sampai di area Resimen Kavaleri 2 Marinir Satria Supraptono. Adik-adik, nah kita sudah sampai nih di tempat yang pertama, yaitu di Resimen Kavaleri 2 Marinir Kota Surabaya. Di kegiatan kita hari ini kita akan melihat apa saja sih koleksi senjata yang dimiliki oleh para tentara yang ada di sini. Kemudian ada kendaraan tempur apa saja sih yang dimiliki oleh tentara yang ada di sini. Tentunya seru banget deh kegiatan kita hari ini. Nah, kita ikuti yuk kegiatan kita hari ini. Yuk, yuk, yuk. Di sini, adik-adik diputarkan video serta dijelaskan tentang sejarah pembentukan Korps Marinir pada tanggal 15 November 1945. Korps Marinir pertama kali ada di Surabaya pada tahun 1950. Pada video juga disebutkan beberapa kendaraan tempur. Di antaranya ada tank Sherman, kemudian ada tank LVT atau Landing Vehicle Tracked, tank LCM atau Landing Craft Mechanized. Dan di Korps Marinir ini memiliki kendaraan tempur yang unik loh, yaitu tank amfibi. Tank ini bisa berjalan di darat dan juga di laut. Nah, adik-adik, di Indonesia terdapat 3 resimen kavaleri. Ada Resimen Kavaleri 1 Marinir yang terletak di Jakarta. Kemudian, Resimen Kavaleri 2 Marinir yang terletak di Surabaya. Dan Resimen Kavaleri 3 Marinir yang terletak di Papua. Korps Marinir memiliki tugas seperti operasi pertahanan pantai, operasi pengamanan pulau terluar, operasi tempur darat, operasi khusus, pengintaian amfibi dan darat, pengendalian huru-hara, pencarian dan penyelamatan, pengamanan VIP atau VVIP, serta perdamaian dunia. Di sini kami disambut dengan baik oleh Komandan Resimen Kavaleri 2 Marinir, yaitu Bapak Kolonel Laode Jimmy Herizal Rahman. Nah, selanjutnya kami diajak oleh Kak Yusuf
untuk belajar dan melihat secara langsung sarana-prasarana yang digunakan TNI Marinir. Kak Yusuf juga menjelaskan bahwa tank amfibi memiliki roda dengan bentuk rantai. Hal tersebut dikarenakan agar tank bisa bergerak di darat dan juga di laut. Kami dikenalkan beberapa perlengkapan yang digunakan untuk bertempur. Yang pertama ada headgear, yang di dalamnya terdapat radio untuk memudahkan komunikasi. Yang kedua ada beberapa jenis misil yang diletakkan di kendaraan tempur. Nah, misil ini adalah senjata untuk melempar atau menembak. Contohnya seperti peluru ataupun rudal. Misil terdapat beberapa jenis, antara lain kaliber 100, kaliber 30, kaliber 7,2, serta ada granat asap. Ini adalah senjata BMZ yang berisi kaliber 7,2. Nah, di sebelahnya ada senjata M85 yang berisi kaliber 12,7. Senjata BMZ ini memiliki berat sekitar 12 kg. Di sini kita juga diajak untuk mencoba menaiki beberapa kendaraan tempur. Ada tank bernama BTR 50 PM, asalnya dari Rusia. Nah, tank ini biasa digunakan pasukan dari laut ke pantai, kemudian membawa pasukan untuk menyerang pertahanan musuh, dan juga untuk mengangkut penumpang. Tank ini sudah beroperasi sejak tahun 1961 sampai sekarang. Kemudian ada tank bernama BMP-3F. Nah, tank ini digunakan untuk penyerbuan pertama pantai lawan. Tank ini sudah beroperasi sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Dan kita juga menaiki tank dengan nama LVT-7A1. Tank ini buatan Amerika Serikat loh. Tank ini digunakan untuk operasi laut dan darat, kemudian untuk pendaratan atau turun dari kapal ke laut, kemudian untuk operasi amfibi, serta untuk penyerbuan merebut pantai yang dikuasai musuh. Nah, tank ini sudah beroperasi sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang.
itulah dia kunjungan kita hari ini di Resimen Kavaleri 2 Marinir Kota Surabaya. Kita melihat banyak sekali alat senjata yang para tentara miliki di sini dan juga kendaraan tempur seperti di belakang ini. Ternyata pahlawan kita tidak hanya pahlawan yang zaman dulu ya adik-adik ya, namun pahlawan kita juga sekarang ini berseragam. Gimana? Seru kan hari ini? Ayo kita saksikan perjalanan kita selanjutnya di tempat yang kedua. Yuk. Adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke lokasi yang kedua, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya yang terletak di Jalan Pasar Turi. Halo adik-adik, saat ini kita sudah berada di lokasi yang kedua, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya. Hari ini kita akan melihat bagaimana sih aktivitas menjadi seorang petugas pemadam kebakaran. Kita akan melihat apa aja sih koleksi peralatan untuk penyelamatan, baik itu pemadam kebakaran maupun penyelamatan. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana cara memadamkan api dan bagaimana juga cara memanggil petugas pemadam kebakaran. Seru kan? Ayo kita ikuti kegiatan kita hari ini. Yuk! Di Dinas Pemadam Kebakaran, kita dipandu oleh Kak Rizky. Nah, Kak Rizky di sini menjelaskan bahwa tugas pemadam kebakaran tidak hanya memadamkan api saja, melainkan juga membantu menangkap hewan buas yang masuk ke rumah, membantu korban bencana alam, membantu masyarakat saat mengalami musibah tidak terduga. Contohnya seperti tangan masuk ke pagar, cincin tidak dapat dilepas, dan lain-lain. Apabila adik-adik mengalami hal-hal tersebut, yang pertama dilakukan adalah memberitahu orang sekitar. Tetap tenang, kemudian jangan lupa untuk menelpon nomor 112 dengan menyebutkan nama, keluhan, tempat tinggal, serta nomor yang bisa dihubungi. Pemadam kebakaran memerlukan beberapa perlengkapan untuk melakukan penyelamatan. Pertama, ada selang air yang ujungnya terdapat nozzle dengan fungsi mengatur keluarnya air. Kedua, ada APAR, alat pemadam api ringan. Biasanya terdapat di rumah, gedung atau bangunan tinggi, laboratorium, dan juga sekolah. Nah, Kak Rizky di sini menunjukkan cara menggunakan APAR, yaitu melepas selang, lalu dijinjing, kemudian menekan piston, serta mengarahkan selang ke api. Ketiga, ada gunting baja. Fungsinya untuk memotong gembok, rantai, dan besi-besi kecil yang menghalangi ketika pemadam sedang bertugas. Dan yang keempat, ada holy gun. Fungsinya untuk menjebol pintu, memecah kaca, dan juga menjebol plafon. Selanjutnya, kita dipandu oleh Kak Gea. Kak Gea memberikan penjelasan tentang SCBA, yaitu a self-contained breathing apparatus, yang artinya alat pernafasan bertekanan udara. Alat ini digunakan oleh tim penyelamat saat masuk dalam kobaran api. Selain menggunakan SCBA, tim atau petugas juga menggunakan helm, seragam, sarung tangan, serta sepatu yang tahan terhadap api. Petugas tidak hanya menggunakan mobil pemadam saja, tetapi juga menggunakan sepeda motor yang bernama unit walang kadung. Nah, unit walang kadung ini digunakan untuk menangani kebakaran di gang-gang yang sempit atau wilayah yang tidak terjangkau dengan mobil. Nah, di sini kita diajak untuk melihat secara langsung kendaraan damkar. Pertama, ada unit water rescue yang digunakan untuk menyelamatkan korban yang berada di perairan. Di dalam unit water rescue ini terdapat peralatan seperti perahu karet, oksigen, dan juga underwater kamera. Kendaraan selanjutnya ada mobil Bronto Skylift.
Mobil ini digunakan untuk penyelamatan di gedung tinggi seperti mall ataupun rumah sakit. Kendaraan Bronto Skylift ini baru ada 2 di Indonesia loh. Pertama kali ada di Surabaya dan kedua ada di Jakarta. Bronto Skylift ini berasal dari negara Finlandia. Selanjutnya, kita diajak berkeliling menggunakan unit damkar yang berukuran kecil. Kita juga diajak mencoba menggunakan selang pemadam kebakaran. Dan selanjutnya kita diajak untuk bermain air bersama. sudah kegiatan EduVisit kita hari ini. Tadi kita sudah mengunjungi tempat pertama kita, yaitu Resimen Kavaleri 2 Marinir Kota Surabaya. Kemudian kita juga mengunjungi tempat yang kedua, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya. Bagaimana, seru kan kegiatan hari ini? Kita bisa jadi tahu apa saja sih
kegiatan sehari-hari dari bapak-bapak tentara dan juga bapak-bapak petugas pemadam kebakaran. Semoga menginspirasi untuk adik-adik semuanya. Sampai ketemu lagi di Edu Visit selanjutnya. Dadah!